7% by the end of the year. $10 billion inflation relief package. Hati-hati juga, ini yang menjadi momok semua negara sekarang ini adalah inflasi. Gila, inflasi Indonesia terbaik, bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Setidaknya tahun ini kita tidak kiamat ekonomi. Ternyata konflik sengaja dibuat. Dan inilah tips hidup selamat dari King Narto. Sahabat bagi-bagi, di tengah tsunami kekacauan dunia, pada saat ini selain resiko perang nuklir, ada resiko besar yang tidak kalah menakutkannya, yaitu inflasi. Lihat saja Sri Lanka dan Ekuador yang sudah tumbang karena inflasi ini dan menyebabkan kekacauan yang membuat rakyat turun ke jalan dan menciptakan chaos. Kehancuran suatu negara karena inflasi adalah momok menakutkan di tengah pasar dengan sistem kapitalis pada saat ini. Dan mau hancur karena militer atau ekonomi, King Narto kasih tahu bahwa keduanya benar-benar menyakitkan. Dan hebatnya kita lolos dari inflasi skala dunia pada tahun ini. King Narto apresiasi pemerintah untuk bagian ini. Karena King Narto tidak memihak atau mengkubu pada siapapun dari ini. Diambil by data pada situs Trading Economic 2022 yang hanya menyentuh minus 3,5%, jauh di atas negara-negara lain, seperti Argentina yang menyentuh 60%, Sri Lanka 39%, dan Turki bahkan menyentuh 73%, seperti Indonesia pada tahun 97 dan 98 pada saat itu. Akankah Turki bertahan atau menuai kehancurannya sendiri? Sahabat bagi-bagi, inflasi Indonesia ini cukup patut kita syukuri. Karena Amerika Serikat pun sebagai negara maju, inflasinya jauh di atas Indonesia di kisaran 8,6%. Dan akankah sebenarnya momok inflasi ini adalah tujuan awalnya kekisruhan dunia? Di mana gelombang pandemik yang anomali dan diusiknya Rusia pada saat ini agar inflasi yang berurut-urutan tercipta. Mari kita bahas sedikit. Sahabat bagi-bagi, King Narto bahas inflasi sedikit dari kacamata orang desa ini. Gak usah protes, kalau salah silahkan dikoreksi. Yang jelas, inflasi bukanlah gorengan bakwan seperti di dapurnya King Narto. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Gimana? Sampai di sini paham? Kalau paham, mana suaranya? Hebat kalau paham, King Narto aja hampir nggak paham. Lah, malah ngelawak. Ayo balik ke topik. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi bahkan memberikan warning bahwa akan ada 60 negara yang bersiap ambruk karena diterjang dari radiasi inflasi ini. Perkiraan ini berdasarkan dari perhitungan organisasi Bank Dunia seperti IMF dan PBB. Jokowi menekankan Indonesia saat ini tidak berada pada posisi normal. Dan beliau mengingatkan, begitu krisis keuangan masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, kondisinya akan semakin mengerikan. Di sini kita paham di mana inflasi bergandengan erat dengan krisis-krisis di dunia. Seperti krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya dengan banyak konflik dunia pada saat ini ikut memicu inflasi? Ya, tentu.
Setelah seluruh dunia diterjang pandemik yang berkepanjangan yang menyebabkan banyak dunia mengalami krisis keuangan, kini para elit memicu perang dengan Rusia agar terjadi krisis pangan dan krisis energi. Lihatlah Rusia yang akhirnya memblokade Laut Hitam yang menyebabkan terhentinya pasokan gandum dan mengancam 40 juta manusia kelaparan, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sahabat bagi-bagi, tidak hanya itu, setelah krisis pangan tercipta, kini dunia dihebohkan lagi dengan krisis energi yang akhirnya ikut-ikutan menggoyang krisis baru di dunia ini. Di mana krisis energi kini membayangi semua negara termasuk Indonesia. Di mana pemerintah pun jadi sibuk bongkar pasang strategi agar subsidi BBM tidak membebani keuangan negara secara berlebihan, agar tidak terjadi inflasi yang lebih besar lagi. Untungnya King Narto pakai sepeda ontel dan kuda. Terlihat jelas permainan besar sedang berlangsung, di mana semuanya terjadi secara berurutan, dan akan aneh bila Ormas Narto menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Kan emang sudah dijelaskan di video King Narto kemarin-kemarin bahwa Indonesia harus bersiap karena gelombang besar baru akan datang. Lihatlah China dan Australia saat ini yang mau ikut-ikutan bikin kisruh, di mana nanti jangan kaget bila pasokan produk dari China yang murah-murah akan hilang karena perang dagang. Dan impor daging dan susu dari Australia terhenti karena mereka berperang. Remuklah ekonomi dunia ke depan, dan itu kemungkinan besar terjadi karena bisa kita lihat langkah 1-3 sudah dilaksanakan. Tinggal yang keempat tidak dilakukan. Karena setelah Australia menghentikan banyak ekspor bahan baku pangan, maka dunia akan mengalami babak baru krisis pangan yang lebih mencekam. Nah, untuk Indonesia, kalian tidak usah takut. Ini King Narto kasih tips hebat untuk para rakyat jelata seperti King Narto ini yang bukan tukang bakso ini. Inflasi dan moneter gak akan ngaruh kalau kalian berlatih hidup seperti manusia purba atau seperti manusia kampung seperti King Narto. Tidak mau hutang bank dan pinjol. Naik kendaraan ala kadarnya, sepeda misalnya. Kalau mau naik motor atau mobil, bisa naik Grab. Ngapain sok-sokan beli kalau ngutang? Mau cari lauk, tinggal siapkan kail dan pancing. Mau makan sayuran, tinggal tanam sendiri di kebun. Kita rakyat Indonesia punya kemampuan dan pengalaman ini. Ingat, nenek moyang kita ajarkan itu berburu dan meramu. Bermainlah dulu kalian dari alam. Dan ingat, kalian jangan mengajarkan anak-anak kalian bermain dengan mengeluarkan uang untuk mendidik mereka menjadi pribadi yang konsumtif. Suruhlah mereka perosotan di sungai dan di kebun, bukan di time zone. Suruhlah mereka berlatih membuat pedang dari kayu, bukan membeli mainan plastik di toko. Latihlah mereka membuat, bukan membeli. Hidup ini mudah, tinggal kita yang berubah. Air, udara, dan pengalaman itu semuanya gratis. Tetapi kenapa sekarang harus beli? Gas mahal, masaklah pakai kayu bakar. Listrik mahal, gak usah pakai kulkas dan mesin cuci. Memang capek, tapi hitung-hitung olahraga. Gak punya kulkas juga baik. Selain jadi hemat listrik, kita akhirnya akan gemar berbagi. Lihatlah King Narto yang gak punya kulkas, yang akhirnya daripada kelebihan makanan itu kita bagikan ke tetangga kita. Semua ini mudah, asalkan kita bersyukur dan memandang alam. Karena ini adalah peran kita sebagai manusia. Biarlah yang ribet-ribet urusan para pemimpin saja. Kita sebagai rakyat cukup beradaptasi. Tidak ada beras, singkong pun jadi. Sekian curhatan dari King Narto. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka.